Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita tiba kepada ucapan bahagia Tuhan Yesus yang ke-6. Apakah itu? Mari kita membaca Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Firman Tuhan tadi berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dari ucapan bahagia Tuhan Yesus ini, kita tahu bahwa Tuhan mau supaya kita ini menjaga hati kita, supaya hati kita menjadi hati yang suci. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena menurut Amsal pasal 4 ayat 23, bahwa dari hatilah terpancar kehidupan. Jadi kalau hatimu suci, hatimu kudus, maka kau akan mengalami kehidupan, dan bukan hanya kau mengalami kehidupan, tetapi saudara juga akan memancarkan kehidupan. Artinya dimanapun saudara pergi, maka saudara akan membawa kehidupan. Kalau saudara berjumpa dengan orang yang sudah mati pengharapannya, maka pengharapan mereka hidup kembali. Kalau saudara berjumpa dengan orang yang semangatnya sudah mati, maka semangatnya hidup kembali. Kalau saudara berjumpa dengan orang yang rohaninya sudah mati, maka rohani mereka bertumbuh kembali. Kenapa? Karena saudara memancarkan kehidupan. Itulah sebabnya hati kita harus dijaga tetap suci dan tetap kudus. Saudara-saudara, kalau hati kita najis, hati kita penuh kepahitan, hati kita dibelenggu dengan dosa, maka yang kita pancarkan bukan kehidupan, tetapi kematian. Ya, nah, kita tidak mau kemana-mana membawa kematian, mematahkan semangat orang, mematikan pengharapan orang, mematikan rohani orang. Tentunya kita tidak mau menjadi orang seperti itu. Kita ingin supaya kita memancarkan kehidupan. Karena itu saudaraku, jagalah hatimu. Nah, saudara masih ingat, ternyata dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, prosesnya itu dimulai karena Hawa tidak menjaga hatinya. Jadi waktu iblis datang menggoda Hawa, membujuk Hawa untuk makan buah terlarang itu, maka Alkitab berkata dalam Kejadian 3 ayat 6, waktu Hawa melihat pohon itu, ternyata pohon itu menarik hatinya. Jadi Hawa tidak menjaga hatinya, sehingga hatinya tergoda, tertarik kepada pohon itu. Akhirnya dia mengambil buah daripada pohon itu dan dia memakannya. Saudara masih ingat juga peristiwa pembunuhan pertama terjadi atas muka bumi ini ketika Kain membunuh Habel? Itu juga karena Kain tidak menjaga hatinya. Alkitab mencatat bahwa ketika Kain melihat persembahan Habel adiknya diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, maka Kejadian 4 ayat 5 berkata, hati Kain menjadi sangat panas. Jadi Kain tidak menjaga hatinya. Dia biarkan hatinya masuk dengan kepahitan, kemarahan. Hatinya menjadi sangat panas dan akhirnya dia membunuh Habel adiknya. Saudara-saudara yang kasih, dua contoh ini memberikan kepada kita sebuah kesadaran betapa pentingnya kita ini memiliki hati yang suci, hati yang kudus. Bagaimana sih orang yang suci hatinya? Saudara-saudara, jangan tertipu dengan penampilan fisik seseorang atau apa yang diucapkan oleh seseorang. Banyak orang berpikir kalau orang suci hatinya itu, maka dia akan selalu berpakaian putih, celana panjang putih, ikat pinggang putih, kemudian kaos kaki putih, sepatu putih. Kalau dia punya rambut, dia cat putih, lalu kemudian janggutnya dibikin putih, kumisnya juga dibikin putih. Saudara-saudara, lalu kemana-mana selalu bilang, haleluya,
puji Tuhan, atau setiap waktu berbahasa roh. Itu katanya orang yang suci hatinya. Belum tentu saudara-saudara, karena ada banyak orang berpakaian putih tapi hatinya hitam. Ada banyak orang tiap kali berbahasa roh tapi penuh dengan kepahitan, kebencian. Ada banyak orang saudara-saudaraku suka ngomong haleluya tapi suka juga halelupa. Jadi ternyata penampilan fisik tidak bisa mencerminkan kesucian hati seseorang. Lalu bagaimana sih orang yang suci hatinya itu? Nah, Johannes Calvin ini seorang teolog dari Prancis. Dia juga punya peranan yang sangat penting pada waktu reformasi gereja Protestan. Dan dia juga seorang yang namanya dipakai di dalam aliran teologi Calvinis. Nah, orang besar ini berkata begini, orang yang suci hatinya itu adalah orang yang mempunyai kepekaan yang begitu besar terhadap dosa yang paling kecil. Jadi orang yang suci hatinya itu dia punya kepekaan yang luar biasa. Sehingga walaupun dosanya sangat kecil, dia bisa tahu bahwa itu adalah dosa. Sehingga dia menghindari melakukannya dan dia tidak mau melakukannya. Jadi saudara-saudaraku, betapa pentingnya kita ini memiliki kepekaan yang besar terhadap dosa. Ada banyak orang tidak memiliki kepekaan terhadap dosa. Sehingga walaupun dosanya saudaraku kecil, dilabrak saja, dilakukan saja. Apalagi kalau dosanya besar, pasti akan ditubruk saja. Nah, orang yang punya kepekaan yang besar, maka dia itu punya alarm. Kalau saudara pergi ke hotel-hotel, maka di kamar hotel itu pasti ada yang namanya smoke detector. Itu yang dipasang di langit-langit kamar yang bentuknya warnanya putih bulat. Nah, untuk apa smoke detector itu? Itu untuk mendeteksi dini kalau terjadi kebakaran. Jadi kalau ada kebakaran, ada asap naik ke atas, maka alat itu akan segera berfungsi mendeteksi asap lalu berbunyi. Sehingga kita bisa terhindar dari kebakaran yang besar. Demikian juga kesucian hati. Ternyata kesucian hati itu adalah detektor, adalah alarm bagi kita sehingga kita tidak akan melakukan dosa apapun, besar atau kecil. Nah, orang yang suci hatinya itu adalah orang yang memiliki kepekaan walaupun dosanya sangat kecil. Dan orang yang suci hatinya, saudara-saudara, dia tidak tahan berada dalam kelompok orang berdosa. Contohnya Lot. Lot ini hidup di tengah-tengah orang Sodom dan Gomora yang setiap hari melakukan dosa. Dan coba kita lihat bagaimana keadaan Lot ketika dia hidup di tengah-tengah orang Sodom Gomora yang setiap hari berbuat dosa. 2 Petrus pasal 2 ayat 8 berkata begini. Sebab orang benar ini yaitu Lot tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Iya, Lot itu jiwanya tersiksa ketika dia hidup di tengah-tengah kumpulan orang berdosa. Orang yang suci hatinya akan merasa tersiksa ketika dia melihat orang berbuat dosa, atau kalau dia tinggal di tengah-tengah kumpulan orang berdosa sehingga dia tidak ikut-ikutan melakukan dosa itu. Orang yang suci hatinya, kalau dia lihat ada orang membuli orang lain atau kelompok orang membuli orang, maka dia tidak ikut-ikutan membuli berjemaat, tetapi dia akan, saudaraku, tidak melakukan dosa itu. Nah, orang yang suci hatinya, kalau dia ada di tengah-tengah sebuah perusahaan, lalu kemudian karyawan yang lain melakukan korupsi uang perusahaan, dia tidak ikut-ikutan untuk korupsi uang perusahaan. Kenapa? Karena dia punya kepekaan terhadap dosa itu. Bahkan batinnya, jiwanya merasa tersiksa ketika dia ada di tengah-tengah teman-temannya yang melakukan korupsi itu. Karena itu saudara-saudaraku, betapa pentingnya kita ini menjaga hati kita tetap suci di hadapan Tuhan.
Kalau ayat ini saya sederhanakan, maka ucapan bahagia ini bisa begini. Berbahagialah orang yang memiliki kepekaan yang besar terhadap dosa yang paling kecil, karena mereka akan melihat Allah. Puji Tuhan, haleluya. Jadi berbahagialah saudara-saudara yang suci hatinya, karena saudara akan melihat Allah. Nah, kata suci di dalam ucapan bahagia ini digunakan kata kataros. Kataros. Kataros ini digunakan dalam beberapa hal. Misalnya saja kataros ini digunakan untuk kain yang tadinya kotor, lalu kemudian dicuci bersih. Nah, saudaraku, kain yang sudah bersih ini itu diberi nama kataros atau kataros, kain yang kataros. Kataros juga digunakan untuk gandum yang sudah dibersihkan dari sekam-sekamnya. Kataros juga digunakan untuk prajurit atau tentara yang sudah dibersihkan dari tentara yang malas, yang tidak efisien, tentara yang tidak punya pengalaman. Jadi saudara perhatikan, kataros itu artinya bersih dari unsur-unsur yang lain. Atau juga bisa disamakan dengan murni. Jadi kataros ini bisa disamakan dengan murni. Dia bersih dari unsur-unsur yang lain. Itulah sebabnya di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ucapan bahagia ini berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang murni hatinya, mereka akan mengenal Allah. Berbahagialah orang yang murni hatinya. Nah, ternyata murni ini adalah terjemahan dari kata kataros yang di dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia itu digunakan kata suci hatinya. Jadi sama saja, orang yang suci hatinya itu sama dengan orang yang murni hatinya, itu sama dengan kataros. Nah, apa sih yang dimaksud dengan orang yang murni hatinya itu? Murni hatinya ini, saudaraku, punya 3 pengertian. Pengertian yang pertama itu adalah tulus atau tanpa pamrih. Dan ini bicara tentang motivasi atau yang menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Jadi orang yang suci hatinya atau orang yang murni hatinya adalah orang yang motivasinya tulus tanpa pamrih, hanya untuk kesenangan Tuhan. Saya kasih contoh saudaraku ya. Dalam kita memberi persembahan kepada Tuhan, kita harusnya punya motivasi yang tulus, yaitu karena kita mau menyenangkan hati Tuhan atau karena kita mau bersyukur kepada Tuhan. Namun ada orang dia memberi persembahan kepada Tuhan, motivasinya salah, yaitu supaya dipuji orang, supaya orang bisa meninggikan dia sebagai donatur atau sebagai seorang yang suka menyumbang. Nah, motivasi yang salah ini tidak murni. Saya kasih contoh yang lain. Waktu kita melayani, kita harus punya motivasi yang tulus dalam melayani. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Kita melayani karena kita mau membalas kasih Tuhan. Itu motivasi yang tulus. Tapi ada orang, dia melayani motivasinya salah, yaitu supaya dia dipuji orang atau supaya dia mendapatkan sesuatu dari pelayanan, mendapatkan nama atau mendapatkan uang, mendapatkan jabatan dari pelayanan itu. Ini motivasi yang tidak tulus. Jadi saudaraku, ini bicara tentang motivasi kita untuk Tuhan saja. Itu artinya murni, suci hatinya. Nah,
arti murni yang kedua selain tulus juga tidak munafik. Jadi orang yang murni hatinya, dia adalah orang yang tidak munafik. Apa sih munafik itu? Munafik itu adalah orang yang inside-nya beda dengan outside-nya. Apa yang ada di dalamnya itu beda dengan apa yang di luarnya. Kenapa? Karena yang keluar di luar itu dia pakai topeng. Sehingga berbeda dengan yang di dalam. Ya. Jadi munafik itu adalah inside berbeda dengan outside-nya. Contoh orang munafik ya saudaraku ya. Dia sebenarnya di dalamnya tidak suka sama kita. Tapi di luarnya dia menunjukkan muka yang ramah. Dia menunjukkan senyum. Tapi sebenarnya dalamnya dia memaki-maki kita. Itu orang munafik saudara ya. Nah contoh yang lain lagi saudara. Orang yang munafik itu ya kelihatannya dia itu di luarnya suci, di luarnya kudus, di luarnya rohani, tapi di dalamnya dia tidak kudus ya. Makanya munafik itu seringkali diplesetkan, singkatan dari muka nabi, pikiran kotor, dan banyak kan orang seperti itu ya. Di luarnya kelihatan kayak nabi, di luarnya kelihatan kayak pendeta, di luarnya kelihatan kayak guru, kayak rasul, tapi di dalamnya nih pikirannya jorok, saudaraku, hatinya penuh kepahitan. Jadi ini orang yang munafik. Nah, hati-hati dengan orang yang munafik. Berkali-kali Yesus itu dia menegur orang Farisi dan ahli Taurat sebagai orang yang munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu bisa berbahaya bagi kita. Di depan kita kelihatannya baik-baik, teman sama kita, tapi di belakangnya dia bisa menusuk kita. Berbahaya memang orang yang munafik. Karena itu saudaraku, kita tidak boleh menjadi orang munafik. Kalau kita jadi orang munafik, maka kerajaan Allah nanti akan dirugikan. Jadi murni yang kedua artinya tidak munafik. Murni yang ketiga, itu artinya tidak mendua hati. Tidak mendua hati. Maksudnya tidak mendua hati adalah bahwa dia hanya percaya sama Tuhan saja. Dia hanya beriman kepada Tuhan saja. Dia hanya mengandalkan Tuhan saja. Tuhan satu-satunya yang dia percayai di dalam hidupnya. Tuhan satu-satunya yang dia imani dalam hidupnya. Nah, ada orang saudaraku mendua hati. Jadi dia bukan hanya percaya sama Tuhan saja, tapi dia juga percaya pada kekuatan lain di luar Tuhan. Contohnya ya, dia ke gereja, dia berdoa, dia percaya sama Tuhan, dia beriman sama Tuhan, tapi dia juga pergi ke gunung-gunung, minta penglaris. Dia pergi ke dukun untuk cari jodoh. Dia pergi ke mana lagi saudaraku? Ke tukang-tukang ramal, meramalkan masa depannya. Dia percaya pada horoskop. Dia percaya pada bintang, pada sio-sio. Jadi dia itu mendua hati. Yang satu percaya sama Tuhan, tapi yang lainnya percaya juga kekuatan lain di luar Tuhan. Nah, orang yang mendua hati itu orang yang tidak murni. Orang yang tidak murni itu orang yang tidak suci hatinya. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita harus murni hati kita. Orang yang murni hatinya itu adalah orang yang tulus tanpa pamrih dalam melakukan sesuatu untuk Tuhan saja, buat Tuhan saja. Dia tidak munafik, dia tidak mendua hati. Nah, bagaimana sih supaya kita ini bisa memiliki hati yang suci, hati yang kudus, hati yang murni itu? Saudara-saudara, bukankah kita ini terlahir dalam dosa, terlahir dari dosa,
Mazmur 51. Lalu bagaimana kita bisa punya hati yang kudus? Wong dari lahir saja, waktu kita keluar dari rahim ibu kita sudah memiliki dosa itu. Ya, ini memang namanya sebuah pergulatan iman, sebuah proses pendewasaan iman. Kita yang tadinya terlahir di dalam dosa, yang tadinya hati kita sudah tidak kudus, tidak suci, kita perlu berjuang. Dan berita baiknya adalah Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita. Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita. Roh Kudus menolong kita untuk bisa memiliki hati yang suci, hati yang kudus. Sehingga kita ini, saudaraku, bisa memiliki kehidupan di dalam kehidupan kita ini. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa memiliki hati yang kudus? Ada dua hal yang harus kita lakukan. Ingat baik-baik bahwa ini sebuah perjuangan iman. Ini sebuah proses iman. Dan dua hal ini harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus banyak berdoa. Banyak membangun relasi dengan Tuhan yang kudus itu. Sebab kalau kita terkoneksi dengan Tuhan yang kudus, maka kita juga akan terimpartasi oleh kekudusannya. Daud, dia berdoa kepada Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Daud berdoa demikian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, jadi Daud berdoa, Tuhan selidikilah aku, kenalilah aku, ujilah aku, kenalilah pikiran-pikiranku. Saya kira ini doa yang juga harus kita naikkan kepada Tuhan setiap hari. Bahkan setiap saat kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan selidiki aku, ujilah hatiku Tuhan, kenalilah aku. Sehingga ketika hati kita sudah mulai miring, atau ketika hati kita sudah terisi dengan kenajisan-kenajisan, maka Roh Kudus akan menolong kita membersihkan kembali hati kita. Jadi betapa pentingnya kita ini berdoa. Jadi how to-nya, saudaraku, ada dua hal, yaitu melalui doa. Yang kedua adalah melalui firman. Kenapa harus melalui firman? Ternyata firman itu punya kuasa yang luar biasa. Coba kita membaca ayatnya, Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Luar biasa, saudara. Terus? Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan Dia roh. menusuk sampai dalam, memisahkan jiwa dan roh. Terus? Sendi-sendi dan sumsum. Waduh, luar biasa. Memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Terus? Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran hati kita. Jadi firman Tuhan itu selalu membersihkan kita. Karena itu kalau saudara belajar firman atau mendengar firman atau membaca firman dalam Alkitab, maka saudara harus membuka hati saudara siap untuk dikoreksi. Hati saudara itu harus jadi tanah yang lembut, jangan jadi tanah yang keras. Sebab kalau hatimu keras, saudara tidak mau dikoreksi oleh firman. Karena itu saudara harus punya hati yang lembut supaya firman itu bisa mengoreksi saudara. Firman itu akan membersihkan saudara. Ibarat pokok anggur yang carangnya itu selalu dibersihkan, dipotong supaya apa? Supaya buah anggurnya tambah lebat. Demikian juga hati kita itu harus selalu dibersihkan oleh firman Tuhan. Sebab kalau firman Tuhan membersihkan hati kita, nanti hati kita menjadi suci, menjadi kudus. Jadi saudara lihat, ini dua hal yang sangat penting sekali. Doa dan firman.
Jangan hanya doa saja tapi tidak firman. Atau jangan hanya firman saja tapi tidak doa. Harus dua hal ini berjalan seiring. Banyak doa, banyak mendengar, menerima firman Tuhan. Sehingga kita ini akan berbahagia. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Kenapa kita berbahagia? Karena kita akan melihat Allah. Apa sih artinya melihat Allah di dalam ayat ini? Saudara-saudaraku, melihat Allah punya makna yang akan datang atau futuristik dan juga punya makna kekinian. Nah, saya akan menjelaskan kepada saudara-saudara dua makna ini. Jadi, melihat Allah kita bisa memaknainya secara futuristik dan kekinian. Bagaimana kita bisa memaknai kata melihat Allah ini dalam arti futuristik? Artinya kita menghubungkan dengan keadaan yang akan datang, yang akan kita alami pada masa akan datang, pada masa langit baru dan bumi baru di masa kekekalan. Nah, arti atau makna futuristisnya adalah bahwa melihat Allah itu artinya kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Di mana saudaraku? Di kekekalan. Coba kita baca ayatnya. Wahyu pasal 22 ayat 3 dan 4. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tidak ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Puji Tuhan, luar biasa. Yang ada hanya tahta anak domba dan tahta Allah. Terus? Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan kita ini hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Ya. Dan kita ini akan melihat wajahnya. Wajah siapa? Wajah Allah. Kenapa kita bisa melihat wajah Allah? Karena kita sudah berada di dunia kekekalan. Di sorga yang kekal. Wow, luar biasa saudara-saudara. Jadi melihat Allah dalam pengertian futuristik adalah nanti kelak satu hari ketika kita masuk ke negeri yang kekal. Di sorga yang kekal. Kita akan berjumpa dengan Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Bukankah ini perkara yang sangat membahagiakan kita? Tidak ada hal yang paling berbahagia selain bersama-sama dengan Tuhan di sorga yang kekal. Dan ini yang selalu menjadi dambaan jiwa kita, kerinduan hati kita. Puji Tuhan. Lalu bagaimana kita memaknai melihat Allah dalam arti kekinian? Pada masa kini, pada saat kita masih dalam dunia ini, bagaimana kita bisa melihat Allah? Ternyata melihat Allah pada masa kini itu punya pengertian kita ini memiliki pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Jadi kita akan memiliki pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Kalau saudara suci hatinya, maka berbahagialah saudara. Saudara akan punya pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Contohnya adalah Ayub. Ayub kita tahu bagaimana Tuhan memproses dia dengan luar biasa. Anak-anaknya mati semuanya. Semua hartanya habis saudaraku dalam waktu 1 hari. Dalam keadaan seperti itu dia mengalami sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gatal semuanya. Dan saudaraku bukan hanya gatal tapi juga boroknya berbau. Dan begitu gatalnya sampai Alkitab mencatat dia mengambil beling untuk menggaruk saking gatalnya. Jadi menderita sekali Ayub ini. Tapi setelah penderitaannya berlalu
Tuhan memulihkan keadaannya. Dia sehat kembali, hartanya dipulihkan, dan dia memiliki rumah tangga kembali, punya anak-anak kembali. Wah, luar biasa saudara-saudaraku ya. Dan apa komentar Ayub ketika Tuhan sudah memulihkan dia? Coba kita baca Ayub 42 ayatnya yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya, dulu hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau. Tapi sekarang setelah melalui proses-proses yang luar biasa itu, mataku memandang Tuhan. Jadi yang dimaksud dengan melihat Tuhan pada masa sekarang, di masa kekinian adalah kita akan memiliki pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Sehingga pengenalan kita kepada Tuhan bukan lagi kata orang, tapi karena kita alami sendiri. Kalau Alkitab berkata Tuhan itu penyembuh, bukan lagi karena kata Alkitab, tapi aku ngalami sendiri karena aku pernah disembuhkan. Kalau orang bilang bahwa Tuhan itu Allah yang memulihkan, bukan lagi kata-kata orang, tapi aku ngalami sendiri karena aku pernah dipulihkan. Bisnisku dipulihkan, kesehatanku dipulihkan, keluargaku dipulihkan. Jadi aku ngalami sendiri. Itu namanya kita punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Kita telah melihat Tuhan. Nah, pengertian melihat Tuhan kekinian, selain kita mengalami pengalaman iman bersama Tuhan, juga kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Coba kita baca Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dialah yang akan mengalami berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, tentunya yang dimaksud dengan berkat Tuhan di sini bukan hanya bicara tentang berkat jasmani, tapi juga, dan ini yang lebih penting lagi, adalah berkat rohani. Jadi kita mengalami berkat rohani dari Tuhan dan juga berkat jasmani dari Tuhan. Apa sih berkat rohani itu? Berkat rohani adalah karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini semua berkat-berkat rohani yang telah Tuhan sediakan buat kita. Dan menurut saya berkat rohani ini lebih besar nilainya daripada berkat jasmani, daripada sukses, daripada berhasil, daripada kekayaan. Itu lebih besar, lebih tinggi nilainya saudaraku. Sebab ada banyak orang sukses, berhasil, punya banyak harta, tapi dia tidak punya damai sejahtera, dia tidak punya keselamatan. Wah, rugi sekali saudara. Nah, saya berharap supaya semua kita ini mengalami berkat jasmani dan berkat rohani dari Tuhan. Jadi, kalau saya mau simpulkan saudara-saudara, ucapan bahagia ini bisa saya katakan demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan. Atau juga bisa demikian, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan memiliki pengalaman rohani atau pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Atau juga bisa demikian, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan mengalami berkat jasmani dan berkat rohani dari Tuhan. Selamat menjadi orang yang suci hatinya. Puji Tuhan. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu, beri syukur dalam simfoni
Kalau saudara berkata, saya mau didoakan karena saya menyadari selama ini hati saya tidak suci. Hati saya penuh dengan kebencian, kepahitan, dendam. Hati saya penuh dengan tipu muslihat. Hati saya penuh dengan hal-hal yang najis. Dan hari ini saya mau bertobat. Saya mau minta didoakan supaya saya pulih kembali. Hati saya kudus kembali. Mari taruh kedua tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa bagi engkau. Haleluya, haleluya. Tuhan menjamah setiap umatmu. Mereka menaruh kedua tangan mereka di dada mereka. Ampunilah mereka Tuhan. Kalau selama ini hati mereka tidak suci. Oh Tuhan, jamahlah mereka. Tuhan, bersihkanlah hati mereka. Roh Kudus, tolonglah mereka supaya mereka kudus kembali. Mereka suci di hadapan-Mu dan mereka memiliki hati yang suci kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamah setiap umat-Mu dan biar Tuhan pulihkan keadaan mereka. Mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka berbahagia karena suci hati mereka dan mereka bisa melihat Tuhan. Bersyukur untuk khotbah hari ini. Kami belajar dari firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, arahkan hatimu. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus. Menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya.